Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah. Amma ba'd. Saudara sekalian, semoga Allah memberikan kita semangat dan kekuatan di dalam menjalankan dan memanfaatkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Saudara sekalian, di antara kebutuhan dasar manusia itu adalah makan dan minum. Maka disebutkan ya, dalam istilah Jawa itu sandang, pangan, papan. Ada kata-kata pangan. Karena memang kita kalau tidak makan ya lemes, ya tidak berenergi. Tapi ketahuilah, di dalam urusan makan memakan, Islam mengatur itu. Yang kita makan harus halalan thayyiban. Kita diharamkan untuk makan makanan yang haram. Kita tidak diperbolehkan, benar-benar dilarang untuk memakan makanan yang haram. Kecuali nanti pada pembahasan fikih, ketika keadaan darurat dan lain sebagainya, panjang pembahasannya. Saudara sekalian, makanan yang haram ini terbagi menjadi dua. Ada makanan yang memang haram zatnya, contohnya daging babi, ya, bangkai, ya, dan lain-lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis, di dalam kitab-kitab fikih. Atau ada makanan itu yang haram sebabnya, haram cara memperolehnya. Terkadang zat makanan tersebut adalah halal, ya, nasi goreng, soto dan lain sebagainya. Namun uang yang digunakan untuk membeli dari uang hasil korupsi, dari uang nipu dan lain-lain. Atau makanan tersebut makanan yang dicuri. Ya, saudara sekalian, makanan yang haram itu berefek buruk bagi kita. Ya, berefek buruk bagi kita. Di antara efeknya paling tidak adalah doa kita tidak diijabahi oleh Allah. Ya. Potensi doa tertolak itu luar biasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ada seseorang yang melakukan safar yang panjang sampai badannya berdebu, lusuh. Ya. Kemudian orang ini berdoa dan mengatakan, Ya Rob, Ya Rob. Ya. Namun apa kata Rasulullah? Ya. Wa mat'amuhu haram, wa malbasu haram, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Orang ini yang melarat melakukan perjalanan jauh, dan kita ketahui musafir itu diantara orang yang doanya terijabahi. Kemudian dia bertawasul dengan asma Allah, Ya Rob, Ya Rob. Tapi gara-gara makanannya adalah makanan yang haram, yang diminum minuman yang haram, yang dipakai ini pakaian yang haram, ya, dan yang dikonsumsi hari-harinya adalah hal yang haram, kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa doanya diijabahi? Nah, kalau kita ingin doa kita diijabahi, kita perbaiki makanan kita. Ya. Kalau kita ingin doa kita diijabahi, kita perbaiki makanan kita. Kita pastikan halalan thayyiban. Rasulullah pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah mengatakan, atib mat'amak mustajaba da'watak. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, atib mat'amak. Ya, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Mu'ad, perbaiki makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang haram juga menjadikan orangnya ini terancam neraka. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, wa ayyuma 'abdin nabatat lahmuhu min sukhtin fannaru aula bihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi hamba mana saja, siapapun dia, yang dagingnya itu tumbuh dari harta yang haram, dari harta yang dibenci oleh Allah, maka
neraka adalah tempat yang paling layak. Ya, saudara sekalian, sekali lagi perbaiki dan perhatikan makanan kita. Yang kita makan harus halal betul, ya, dan harus thayyib. Maka kami berpesan kepada ibu-ibu, kepada saudari sekalian yang masak, ya, selain pastikan itu adalah barang halal yang Anda masak, juga cara masak Anda. Ya, cara masak Anda, coba ketika ngulek bumbu itu usahakanlah di atas, jangan di bawah, karena kalau di bawah nanti mungkin terciprat. Terlebih sebagian saudara kita dapurnya dekat dengan kamar mandi, mungkin terciprat ataupun terkena debu dan lain-lain, ya. Dan makanan ditutup biar tidak dihinggapi lalat, biar tidak terkena kotoran cicak dan lain sebagainya. Jadi yang kita makan adalah yang halal dan yang thayyib, yang kita gunakan untuk berbuka, yang kita gunakan untuk sahur, atau yang kita gunakan untuk sarapan dan makan siang ketika selesai dari Ramadan nanti adalah yang halalan dan yang thayyiban. Karena itu akan berpengaruh, apa yang kita makan itu berpengaruh pada diri kita, bahkan berpengaruh bagi karakter kita. Ya. Semoga Allah memberikan kita rezeki makanan yang halal dan yang thayyib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.